Itu bukan karena ndak ada peluang, bukan karena ndak ada kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan itu terbuka lebar. Cuma mindset dia, cara berpikirnya yang menghalangi dia untuk bergerak. Ternyata sepenting itu mengelola pola pikir apa enggak, Kak? Sebelum kamu marah ke nasib, sebelum menyalahkan negara, menyalahkan orang pada umumnya, cobalah tanya ke dalam pikiranmu sendiri, apa kamu sudah yakin bahwa cara berpikirmu selama ini benar? Kalau jawabannya belum, mungkin sudah waktunya ubah dulu di kepala. Pasti kamu lihat perubahan yang nyata di depan mata. Bismillah. Saya tertarik dengan kalimat terakhir ini, ngelihat bagaimana orang-orang ndak grow, ndak bertumbuh, bahkan banyak yang stuck gitu, diam di tempat. Itu bukan karena ndak ada peluang, bukan karena ndak ada kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan itu terbuka lebar. Cuma mindset dia, cara berpikirnya yang menghalangi dia untuk bergerak. Misal dia bilang gini, aku nih di kampung jak lah, aku gini-gini jak dah, syukur dah. Dia kayaknya tuh kona'ah gitu. Padahal sebenarnya itu malas untuk bertumbuh. Waktu saya dibilang gerakan kau nih bisa besar di Pontianak jak, udah bagus gitu. Itu saya sama sekali ndak ngerasa terintimidasi atau apa ya bahasanya. Saya ndak nganggap itu sebagai ancaman. Termasuk waktu saya buka GIB Gerakan Infak Beras di Bandung. Saya udah lupa orangnya, memang sengaja saya lupakan. Tapi kata-katanya saya masih ingat waktu itu. 2018 apa 2017 gitu. Apa beliau bilang? Beliau bilang gini, maaf Ustadz punten kata dia. Ustadz ini bawa gerakan dari Kalimantan Barat ke Bandung. Bandung ini Ustadz, metode dakwahnya beda dengan Kalimantan. Bandung ini sudah banyak ustadz-ustadz yang terkenal daripada antum. Betul nggak? Sebut aja Bandung tuh. Terus di Bandung ini lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga dakwah yang besar-besar tuh lahirnya rata-rata dari Bandung. Itulah yang mereka omongkan 2018, 2000 waktu itu. Dan saya sekali lagi tidak tersinggung sama sekali dan tidak menganggap itu kalimat sebagai ancaman gitu. Ya saya bilang, ya enggak apa-apa. Saya kan bukan mau ngerampok di Bandung ini. Saya mau ngajak orang Bandung bergerak, beramal soleh, berbuat. Hari ini dengan izin Allah Gerakan Infak Beras nomor 1 masih Bandung. Pontianak kalah jauh sama Bandung. Tempat lahirnya GIB justru malah lebih besar. Nah ternyata orang Bandung ngerespon baik program Gerakan Infak Beras. Pondok-pondoknya paling banyak di Bandung dan sekitarnya. Ayo ulang, apa kamu sudah yakin bahwa caramu berpikir selama ini benar? Misalnya nih, ada orang tuh ngengkel itu ngeyel, atau ngeyel tuh bahasa lainnya dablek, peka lantak, bengak-bengak ubi, ada lengkap dah tuh. Apa Gi? Cukup enggak? Bengak-bengak ubi, peka lantak, ya. Coba duduk sebentar, kenapa kok hidupku gini-gini aja? Sebelum benar-benar nyalahkan keadaan, nyalahkan nasib gitu. Kita yang muda-muda tuh ndak terlambat loh. Justru saya kalau boleh nyarankan mumpung masih 19, 20, itu betul kan cara berpikir. Tanya sama orang-orang yang benar-benar kalian yakini cara berpikirnya tuh benar dan kalian suka, aku nanti kalau umur segitu tuh mau kayak beliau gitu. Aku mau tiru. Ini pasti ada sesuatu nih di pola pikirnya. Tanya sama orang-orang yang lebih tua itu, atau tanya juga sama orang-orang yang udah pernah gagal hidupnya. Apa pelajaran kehidupan yang antum ini? Jadi gini abang kakak, urutannya cuma 3. 1, apa? Pikiran. 2,
ucapan, 3 perbuatan. Nah, kalau dibimbing sama Quran dan Sunnah, cara berpikirnya, dia tidak pakai logika saja, tapi ada iman. Makanya dia jadi 3, pikiran, perasaan, kesadaran. Rasanya benar, pikirannya benar, kesadarannya benar. Jadi gini dia, berawal dari pikiran, keluar jadi ucapan, nanti jadi perbuatan kan? Nah, ketika pikiran, perasaan, kesadaran ini satu garis, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, berarti Quran Sunnah ya. Di sini kan berarti dia dibimbing sama nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana yang sering kita baca, ihdinas sirotol mustaqim. Kalau pikiran, perasaan, dan kesadarannya dibimbing sama Quran dan Sunnah, hawa nafsunya kalah atau menang? Hawa nafsu. Menang atau kalah hawa nafsunya? Kalah. Nafsu kan kayak anak kecil, cari enak. Sedangkan pikiran, perasaan, kesadaran, ya kan yang dibimbing oleh nilai-nilai kebenaran tadi, itu pasti cari yang ideal, cari yang benar. Misal gini, pikiran, ya, pegang, perasaan, kesadaran. Itulah definisi hati kan. Nah, kalau pakai nafsu, maka tadi cari enak. Apa nafsu itu carinya? Cari enak. Tapi kalau iman, Quran, hadis, itu cari benar. Terus kita mau marah dengan keadaan orang banyak? Kan Allah udah bilang di Quran, kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Kebanyakan orang di muka bumi ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa kok kebanyakan orang tuh begitu? Karena mereka mengikuti prasangka dan mereka selalu membuat kebohongan. Itu kenapa saya sering bilang sama kawan-kawan, jangan pernah tertipu dengan kuantitas. Kayaknya banyak padahal sedikit. Ada orang tuh kayaknya sedikit tapi banyak. Nyambung gak kira-kira nih? Ada orang kayaknya banyak, coba diulang, tapi sedikit. Ada orang kayaknya sedikit, tapi banyak. Open recruitment. Tempat lain PHK. Di sini ngerasa kayak tak ada orang. Loh, seberapa banyak kawan-kawan ini jadi tak ada guna semua? Atau memang tak kerja, tak perform? Kenapa yang tak perform tidak digeser aja? Yang kedua yang belum nyambung, ada orang yang kayaknya banyak tapi sedikit, tapi ada sedikit tapi banyak. Paham enggak maksudnya sedikit tapi banyak? Kalau dulu di Gontor tuh istilahnya tuh wahidun kal alfi, 1 kayak 1000. Multifungsi, bisa jadi pejabat, bisa mimpin, bisa manage, bisa gak kerja kasar. Mungut sampah, nyikat sendal, nyuci WC, bisa semua. Itu 1 kayak 1000. Jadi kenapa sebanyak-banyaknya orang itu bikin bingung? Karena mereka pakai prasangka. Bisa kebayang abang kakak kalau ngikut pemimpin, atau abang kakak ngikut orang, leader bahasanya gitu, atau mungkin kepala tim kerja atau satuan kerja, satker, dan dia selalu pakai prasangka. Oh, saya kira begini, kayaknya gini lah. Cuman tuh ngurus Baitul Mal pakai kayaknya. Hah? Bubar enggak? Bubar. Maka jangan banyak-banyak pakai prasangka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat ini nih udah berapa ribu kali saya omongkan. Jadi akhirnya saya masuk dalam alam bawah sadar saya bahwasanya kualitas itu jauh lebih penting dibanding kuantitas.
Jadi ngumpulkan orang banyak dengan berkumpul sama orang sedikit tapi gerak, itu saya lebih suka sedikit tapi gerak. Makanya pastikan pasukan antum itu bisa satu kayak 1000 gitu. Apresiasi, kan udah saya bilang berkali-kali. Kualitas Abang Kakak, mana mau diharapkan kuantitas itu, termasuk buat yang bikin lembaga-lembaga pendidikan. Saya semakin meyakini gitu bahwasanya kualitas itu yang amat sangat dibutuhkan. Kasih apresiasi yang berkualitas nih. Terus ajak dia berpikir tentang why. Nah ini dia. Jadi nggak tahu gara-gara baca buku-buku motivasi kali tadi malamnya, jadi materinya hari ini berubah. Pemimpin sejati itu, kawan-kawan, dia bisa memberitahu kenapa kita nyembah Allah, kenapa kita disuruh sholat, kenapa kita bersedekah. Nah, orang-orang yang katanya mayoritas Islam tak bisa jawab tuh. Berarti kan bukan salah Islamnya. Siapa yang salah? Ya Muslimnya. Enak aja kau nyalahkan sholat. Itu Ustaz, sholat miskin juga. Dia malas. Habis sholat tidur-tidur. Tidak pernah upgrade skill. Dunia udah berubah. Saya ini lagi berusaha juga Abang Kakak. Makanya mudah-mudahan Abang Kakak juga selalu sehat. Kita bergerak sama-sama, belajar sama-sama ya. Saya masih belajar juga. Masih belajar. Doakan Ayaman ya Abang Kakak ya. Doakan Bunda Uung, doakan kami sekeluarga besar. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. TDS. Apa TDS? Tanggung jawab, disiplin, sabar. Itu laki-laki. Kalau perempuan, MK. Malu dan keterampilan. Sip.